Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak B kali ini akan membahas tentang secara cepat hidup bebas finansial atau auto kaya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen video ini. Tonton sampai selesai, serap ilmunya, praktekkan. Oke, tagline Pak B tetap masih sama. Wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Sekali lagi, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, mari kita mulai. Cara cepat hidup bebas finansial atau auto kaya. Yang pertama adalah hemat dan cermat dalam mengelola keuangan. Nah, ini hemat dan cermat mengelola keuangan itu adalah seperti tadi, jadi direncanakan semuanya, penghasilannya berapa, kebutuhannya berapa, di-combine, dipersandingkan, apakah cukup atau kurang atau lebih, kan seperti itu. Nanti disesuaikan dengan kita punya tujuan keuangan apa. Jadi ada yang 10, 20, 30, 40, ada yang 10-nya untuk sosial keagamaan, 20-nya untuk investasi atau tabungan, 30-nya untuk bayar hutang, dan 40-nya untuk operasional. Ada juga yang 50-50. Nah, tapi ikut ya 50 untuk operasional, 50 operasional dan sebagainya, dan sosial dan sebagainya, yang 50 untuk investasi. Itu juga ada. Jadi ada juga yang ekstrim, lebih dari 50% untuk investasi. Jadi 50-80% untuk investasi. Dia akan mampu hidup 20%. Ini nanti akan cepat bebas finansial. Apalagi pendapatannya banyak. Misalnya gaji 10 juta. Dia bisa menabung 8 juta. Nah, 5-8 juta tiap bulan. Semakin gajinya naik, semakin gajinya tinggi, gaji 20 juta. Jadi nabungnya berapa? 10-16 juta. Sehingga ini karena cepat sekali bebas secara finansial. Karena uang yang terkumpul itu digunakan untuk investasi, digulung lagi, terus digulung lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus secara mendapatkan passive income. Bisa passive secara bisnis maupun secara investasi. Itu cepat bebas secara finansial. Jadi ada beberapa orang yang menerapkan prinsip itu ekstrim. Jadi ekstrim itu ya seperti itu. Dia akan hidupnya jauh di bawah kemampuannya dia. Maka semakin tinggi gajinya, dia akan semakin sederhana. Semakin tinggi gajinya, dia akan semakin sederhana. Kalau gaji 100 juta dengan kehidupannya 10 juta kan luar biasa. Nanti kalau kehidupannya penghasilannya 1 miliar, kehidupannya hanya 10 juta, itu kan sangat luar biasa, 0,01% hidupnya. Kalau seperti itu ada beberapa orang yang gaya hidupnya jauh melebihi gaya hidup orang kebanyakan. Padahal orang ini sangat-sangat kaya. Kalau di dunia kita bisa kenal namanya Warren Buffett. Jadi uangnya triliunan tapi mobilnya hanya itu saja, rumahnya hanya kecil. Kalau mau beli rumah termahal di dunia mungkin dia mampu, tapi dia memilih hidup yang sederhana. Yang kedua, jauh hari memikirkan masa depan. Jadi masa depan itu ya dipikir, nanti kalau saya berbuat begini, saya tidak menahan keinginan, saya tidak mengatur keuangan, nanti ya sama aja. Hidupnya hanya itu saja, pekerja hanya itu saja, tambah umur, dan tambah umur, tidak tambah aset dan tidak tambah aset investasi. Hanya digunakan untuk main dan sekedarnya sekitar itu saja. Jadi tidak akan kaya, tidak akan bebas finansial. Lupakan senang, yaitu pilihan hidup. Mau senang sekarang atau senang-senang yang masa akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita mengambil kesenangan besok diambil sekarang dengan cara hutang, itu nanti tidak akan kaya. Bahkan hidup bebas pun tidak bisa, kan seperti itu. Ya, pertama, kalau hari ini Anda itu keras dalam kehidupan Anda, maka besok kehidupannya akan lunak terhadap Anda. Tapi kebalikannya, kalau hari ini itu lunak sekali, besok kehidupannya akan sangat keras. Jadi kemiskinan itu akan terus menghantui Anda. Oke. Yang ketiga, mengerti cara membuat uang bertumbuh. Bertumbuh itu bisa bisnis, bisa investasi. Kalau Pak Birah mengatakan ada 3 kemampuan itu, ada orang mencari uang, mengumpulkan uang, dan menumbuhkan uang. Yang bertumbuh itu yang nomor 3.
Yang nomor 3 yang paling levelnya paling tinggi. Kalau mencari uang kan kita menukarkan kemampuan kita, kompetensi kita dengan cara mendapatkan bayaran. Bisa di pabrik, bisa di kantor, bisa dimanapun tempat berada. Menukarkan kemampuannya, dapat bayaran itu namanya mencari uang. Saya dapat bayaran, mengumpulkan. Jadi yang digunakan untuk makan segini, yang digunakan untuk dikumpulkan segini. Jadi kemampuan untuk mengumpulkan uang. Nah, adalah kemampuan untuk menumbuhkan uang. Uang terkumpul antara 30 juta atau 50 juta atau 100 juta atau 1 miliar misalnya. Itu dikumpulkan, nah nanti ditumbuhkan buat bisnis, buat ruko untuk disewakan, atau buat dua-duanya sekaligus. Jadi buat ruko beberapa, sebelahnya disewakan, satu digunakan untuk bisnis kita. Itu namanya mengerti cara membuat uang bertumbuh. Nanti uangnya akan bekerja untuk kita. Yang keempat adalah mengejar jumlah yang banyak, bukan harga yang tinggi. Ini prinsip para nabi seperti tadi, mengejar kuantitas. Jadi mendingan untung 1.000 tapi laku 1 juta daripada untung 1 juta cuma laku 1.000. Kan kebalikannya begitu. Untung 1.000 laku 1 juta kan banyak sekali konsumernya, banyak sekali pelanggannya. Karena merasa murah, merasa barangnya bagus, itu kan pelanggannya semakin banyak. Itu prinsipnya dalam bisnis seperti itu. Oke. Kalau dalam investasi prinsipnya jangka panjang, jadi tidak mudah untuk mengambil. Jadi kalau misalnya investasi, ya segera investasi, jangan langsung diambil. Investasi jangan diambil. Itu seperti itu, ya. Terus yang kelima, tidak berhutang kecuali sangat darurat atau pilihan terakhir. Hutang itu adalah pilihan terakhir. Misalnya di rumah sakit sudah punya darurat tapi kurang, nah itu pilihan terakhir. Jangan sampai menjadi pilihan utama utang itu, karena utang itu kalau misalnya kita untuk bisnisnya gagal 2 kali, harus mengembalikan dan tambah bunga. Bisnis mau gagal mau sukses, cicilan tetap berjalan. Bisnis mau turun maupun mau stagnan, cicilan tetap berjalan terus seperti itu. Ingat seperti itu. Oke. Yang keenam, tidak tabu membicarakan uang. Pendapatan kali nggak tabu, sehingga kita bisa tahu, oh orang ini, kita sering itu komunikasi atau sering berinteraksi dengan orang itu, tanya itu biar tahu apa, oh orang ini ternyata gayanya selangit tapi gajinya saya sedikit, gayanya selangit gajinya cuma recehan. Ada juga yang kebalikan, gayanya itu sederhana sekali, oh ternyata gaji pendapatannya itu berjipun, wah berselangit. Itu kan ada juga, sehingga kita bisa saling mendapatkan ilmu yang baik. Kan belum tentu yang mobilnya bagus ternyata mobilnya kredit. Ada juga yang mobilnya kredit tapi tabungannya banyak, emasnya banyak, aset di mana-mana banyak, tanahnya di mana-mana. Bahkan sertifikatnya selemari, itu kan luar biasa. Hidupnya hanya pakai sandal jepit misalnya, atau kebalikannya perlende waktu duasi ternyata utangnya di mana-mana. Itu tidak tabu membicarakan masalah uang, apalagi dengan keluarga, dengan anak, dengan rekan sejawat, itu biasa saja. Jadi tabu itu kalau membicarakan hutang, itu tabu. Membicarakan kredit, membicarakan uang-uang yang belum kita ini, membicarakan investasi bodong dan sebagainya. Mereka membicarakan uang agar apa? Kehidupan kita menjadi bebas finansial dan auto kaya. Yang terakhir adalah yang ketujuh, selalu menawar untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, jago negosiasi maksudnya. Hal ini misalnya beli tanah, beli lahan, beli properti, beli rumah, negosiasi. Karena begitu negosiasi berhasil, pada saat beli pun sudah untung. Contoh, harga rumah itu pasarannya sudah 200 juta sampai 300 juta. Kena di angka 150 juta. Sudah untung berapa dalam pembelian? Sudah untung 50 juta. Atau harga sebuah lahan, kapling, harga 300 juta. Pasarannya seperti itu, karena negonya kita, kebaikan kita, pendekatan kita menjadi harga 250 juta atau 200 juta bahkan. Di harga beli pun kita sudah untung, sehingga cepat hidup bebas finansial. Oke, semoga menginspirasi, semoga semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan konten-konten Pak B sekitar keuangan. Kalau misalnya senang dengan
investasi emas, ada 50 konten tentang emas dari paling dasar sampai menengah. Silahkan dibuka, jangan lupa like, subscribe, komen, karena itu adalah gratis dan Pak B semakin semangat untuk berbagi ilmu, berbagi konten positif. See you next time.